Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, haleluya. Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang kelima di awal bulan Juli ini. Cepat ya, waktu itu sangat singkat. Ketika waktu itu sangat singkat, pergunakanlah waktu dan kesempatan yang ada. Amin. Agar engkau tidak terlambat. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian dan kita nanti menyembah Tuhan. Dan kita masuk di dalam doa menantikan firman yang Tuhan mau sampaikan buat kita hari ini. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Besar kasih anugerah-Mu, terlalu besar anugerah-Mu buat kami Bapa. Lihat semua karya-Mu di hidupku. Amin Tuhan, amin. Di diriku menjadi milik-Mu. Amin. Kau mengenal hatiku Lebih dari yang ku tahu. Amin. Betapa besar kasih anugerah-Mu. Aku lihat semua karya-Mu di hidupku. Bapa, terima kasih Bapa. Diriku menjadi milik-Mu. Bapa, terima kasih. Hatiku lebih dari yang ku tahu. Amin. Kau mengasihiku. Bapa, terima kasih. Amin, terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lebih bisa mengasihinya. Ini adalah anugerah yang boleh kita terima. Sihiku, amin, amin Bapa. Tanpa terbatas, gak berakhir. Ku mengasihimu, segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Yesus. Oh, haleluya. Engkaulah segalanya Bapa yang ku percaya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang istimewa ini. Bapa, terima kasih. Kaulah segalanya dalam hidupku. Bapa, terima kasih. Jamah dan sentuh setiap hati kami Bapa. Dimanapun anak-anak-Mu berada, apapun yang menjadi masalah persoalan mereka Bapa, jamah hati mereka. Ketika hati kami baru dikemburkan Tuhan, kami siap untuk ditanami benih firman-Mu. Kami sudah memiliki kerinduan yang memuncak kepada Engkau Bapa, sehingga kuasa-Mu akan Kau nyatakan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi masalah persoalan mereka Bapa, di awal tahun sampai hari ini Bapa, lebih-lebih ketika kita boleh mengalami pandemi seperti ini Bapa, banyak hal yang sukar, banyak hal yang sedih. Namun biarlah anak-anak-Mu mengerti Bapa, melalui setiap firman yang hamba sampaikan, yang Engkau berikan buat mereka, ada kekuatan yang baru untuk mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati sabda kebenaran-Mu
yang menghidupi jiwa dan roh kami, dan yang memberikan kekuatan dalam fisik tubuh kami, Bapa, adalah firman-Mu. Adalah firman yang hidup dan yang menghidupi roh kami, Bapa, dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 3. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 1 itu di sana berbicara tentang percakapan dengan Nikodemus. Jadi ini ceritanya Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus dan mereka berdua bercakap-cakap. Bapak Ibu saya kasih PR ya, nanti baca sendiri dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan masuk langsung di ayat yang ke-16. Setuju ya? Amin. Saudara diberkati loh, jerih lelahmu tidak sia-sia. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama di ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nanti dari ayat 1 sampai 15 Bapak Ibu baca sendiri, PR itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Nah, manusia lebih suka dalam kegelapan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang selalu ada di dalam renungan kebenaran firman Tuhan, siapapun yang membawanya, saudara yang terus melihat di saat-saat pandemi seperti ini begitu banyak online maupun live ya dari hamba-hamba Tuhan. Saya percaya saudara hidup di dalam terangnya. Di ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Di sini saya mau mengupas dengan cara ini, apa sih Bu maksudnya di ayat yang ke-16 tuh? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tujuan Allah kepada kita semuanya. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini, untuk semua setiap orang, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, garis bawahi, setiap orang, jadi tidak ada yang dipilih siapapun, tapi setiap orang. Saya membuat satu ilustrasi. Ada seseorang mengirimkan sebuah paket. Nah, paket yang diterima itu dengan nama yang sama. Nama yang sama. Ketika saya mau mengambil paket, misalkan nama saya memakai contoh diri saya saja, Imelda Wijayanti. Ternyata benar ada yang namanya Imelda Wijayanti. Tetapi alamatnya berbeda, tetapi namanya sama. Orang-orang biasa lebih mudah untuk langsung memberikan dengan nama. Jarang sekali ditanya alamatnya. Itu yang sering terjadi, yang saya alami. Nah, ketika saya mendapatkan, tapi kok ini bukan barang saya, tetapi ini nama ibu. Mbak, tolong dilihat alamatnya. Begitu diteliti, benar alamatnya berbeda, tetapi namanya sama. Nah, di sini saya mau mengatakan, nama kita
boleh sama alamat yang berbeda. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kepada setiap orang. Jadi tidak ada perbedaan sekalipun nama saya Imelda Wijayanti, yang satunya namanya juga Imelda Wijayanti, rumahnya saja yang berbeda, tetapi Tuhan tetap mengasihi yang sama. Karena Yesus dilahirkan sama. Ketika saya mengambil, orang itu juga mengambil dan dia tanya, saya percaya Imelda adalah nama anak-anak Tuhan gitu ya. Loh Bu, ada loh Bu yang bukan anak Tuhan namanya Imelda, nggak apa-apa. Itu urusannya sendiri-sendiri. Tetapi saya yakin dan percaya nama Imelda itu adalah nama anak-anak Tuhan, anak yang percaya Yesus maksudnya gitu ya. Nah, saya tidak berdebat di sana, tapi yang mau saya katakan, saudara jangan khawatir, saudara jangan takut. Karena apa? Karena saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka dari itu di sini dikatakannya kepada adalah setiap orang. Mengaruniakan anaknya Tuhan supaya setiap orang, ya, setiap orang, bukan satu orang tetapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Haleluya. Biarlah saudara dan saya tetap memiliki kebinasaan itu, karena kita sudah dilahirkan baru, bukan menurut daging tetapi menurut roh. Maka dari itu di ayat yang di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi harus dilahirkan dari air dan roh, yaitu baptisan, ya, dan iman percaya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saudara dan saya dilahirkan melalui roh. Kenapa? Karena saudara percaya. Bukti saudara percaya, saudara dibaptis. Amin. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kita lahir dari daging adalah daging, tetapi ketika saudara dan saya dilahirkan dari roh, saudara adalah roh. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan adalah roh, maka saya tulis di sini, setiap orang meliputi semua orang. Jika saudara telah beriman kepada Kristus, bersyukurlah kepadanya atas keselamatan saudara. Jika belum, berimanlah kepada Kristus saat ini juga, dan terimalah karunia hidup kekalnya beserta semua berkat yang menyertainya. Karena tidak ada satupun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui salib ini. Ya, jadi ada tubuh dan darah Kristus yang selalu tinggal di dalam kita. Keselamatan bukan dari yang lain, tetapi dari iman percaya kepada Kristus, kepada penyaliban Kristus, dan dia mati, bangkit dari antara yang mati, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka dari itu ketika engkau percaya, buktimu percaya apa? Menyerahkan diri untuk dibaptis. Ketika engkau setelah dibaptis, dan kita mulai hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Maka dari itu dengan jelas di sini saya catat dan saya tulis, yakni pembebasan dari hukuman, pengampunan dosa, perdamaian dengan Allah, dan janji akan surga. Itu melalui salib Kristus. Amin. Jangan engkau tergoyahkan imanmu. Jangan engkau ragu dengan imanmu. Kuat dan teguhkan. Jangan ditukarkan dengan apapunnya. Siapakah yang termasuk dalam verse ini? Setiap orang itu, yaitu saudara dan saya. Di dalam fase ini, siapakah setiap orang itu? Itu adalah saudara dan saya. Kita ada di dalam janji Tuhan dan kita ada di dalam kasih anugerahnya. Amin. Semua orang dan siapa saja, itulah setiap orang yang Tuhan kasihi, yang Tuhan beritahukan. Lebih-lebih saat ini siapapun yang sedang melihat tayangan online ini, itu renungan kita sehat kita kuat melalui online ini, saudara ketika percaya, saudara ada di dalam kasih karunia itu. Keselamatan adalah karunia yang dapat diperoleh siapa saja. Tuhan tidak membatasi si A, si B, si C, tetapi semua kita
Amin. Kesempatan yang Tuhan berikan, diberikan untuk kita. Mumpung pintu masih terbuka, marilah datang kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan satu kelegaan kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Faham dengan firman ini, mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa, sungguh hamba-Mu mengucap syukur. Taruhkanlah roh damai dan sejahtera buat mereka. Kasih karunia-Mu menyertainya Bapa. Kami sudah dimengertikan melalui darah-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami terselamatkan Bapa, sehingga kami boleh dilahirkan kembali melalui air dan roh Tuhan. Ketika kami percaya, kami dibaptis. Ketika kami percaya, kami hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Teguhkan iman percaya anak-anak-Mu. Apapun yang terjadi, biarlah mereka tidak beralih dan menukarkan iman itu dengan apapun. Tetapi sampai pada akhir hidup kami tetap berada di dalam jalan kebenaran dan keselamatan yang dari sorga sendiri turun atas kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Bapak, inilah tangan-tangan anakmu yang terangkat di hadapanmu. Kiranya damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan, berkat-berkat yang luar biasa Engkau berikan di dalam rumah tangga mereka, kehidupan mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Di dalam nama Yesus. Karena inilah Tuhan yang selalu Kau sediakan bagi kami, yaitu berkat-berkat yang kudus untuk dinikmati oleh mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau menjauhkan kami semua dari segala roh sakit penyakit, dari segala virus apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan anugerah-Mu memberkati mereka sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.